Kita akan belajar di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10, buka Alkitab saudara, Lukas pasal yang ke-10. Kita melihat mulai dari ayat 25 terlebih dahulu, mulai dari atas ya. Lukas pasal 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Saudara perhatikan, ahli Taurat itu adalah orang yang mengerti seluruh Taurat itu. Jadi dia bahkan bukan menghafal, dia sudah menjadi bagian dari ritual kehidupannya. Maka Tuhan Yesus berani berkata kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Tanpa membaca, ahli Taurat ini bisa menjawab. Lihat ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sampai di titik ini sudah benar saudara. Ya, tidak ada masalah. Karena ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, dan Yesus berbalik bertanya kepadanya, dan dia menjawab persis sesuai dengan hukum itu. Masalah berikutnya terjadi, coba lihat di dalam ayat 28. Di sini problem mulai muncul. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar." Berarti Yesus tahu hukum Taurat tentang itu. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Dia tahu jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Nah ini yang penting saudara. Kadang-kadang jawaban kita benar dan itu bicara tentang perkataan. Kita lupa bahwa ada aspek-aspek yang tidak hanya berhenti pada perkataan di dalam hidup ini, menyangkut hukum-hukum Tuhan. Tapi Tuhan menuntut kita bukan hanya tahu, Tuhan menuntut kita untuk menjadi pelakunya. Amin, saudara. Makanya sebenarnya Tuhan Yesus itu kalau kalimat yang lain begini maksudnya. Tuhan Yesus bilang begini, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Jangan ngomong tok, tapi lakukan apa yang engkau ketahui." Ini pelajaran penting buat orang Kristen loh saudara. Kadang-kadang kita begitu pintar bicara soal firman. Ada masalah menyangkut kehidupan orang lain, kita tahu referensinya dalam Alkitab mana. Lalu kita bisa kirim ayat itu kepadanya. Tapi bagi Tuhan, tahu ayat itu tidak penting. Yang penting adalah tahu ayat dan melakukan apa yang dikatakan oleh ayat itu. Ahli Taurat ini saudara, ini udah jago dari segala teologi. Dia tahu bahwa seluruh hukum Taurat itu bisa diringkas dalam dua hal, yaitu mengasihi Allah dengan segenap akal budi, kekuatan, ya. Coba lihat tadi di situ dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu." Artinya seluruh dimensi manusia harus digunakan untuk mengasihi Allah. Dan bagian yang kedua, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Apa sih indikator orang mengasihi diri sendiri itu, saudara? Itu adalah indikator kasih tertinggi. Tidak ada orang yang membenci dirinya, bukan? Maka Tuhan menggunakan indikator diri sendiri itu untuk menjadi tuntutan yang harus kita lakukan juga kepada orang lain. Jadi standarnya diri kita. Artinya begini, kita tidak boleh melakukan apa yang tidak ingin dilakukan orang kepada kita. Dan kita dituntut melakukan apa yang kita ingin orang melakukan kepada kita. Jadi standarnya diri kita. Maka Tuhan Yesus memberikan penekanan kepada ahli Taurat itu, "Oke, benar, sekarang lakukan." Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran yang sudah kita ketahui. Lihat ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Anda tahu ini saudara, ini katanya ini adalah perkataan seorang ahli Taurat. Dia berdalih. Seringkali kita juga memiliki dalih ketika kita dituntut untuk melakukan hal yang baik atau mengasihi orang lain. Kita mulai mengkotak-kotakkan. Kita berkata, ini yang ini boleh, yang ini enggak boleh. Itu sebenarnya yang menjadi tujuan dari ahli Taurat ini. Betul, aku akan melakukan itu. Tapi siapakah sesamaku manusia? Karena ini ahli Taurat saudara. Mereka orang Yahudi yang sangat ortodoks. Jadi mereka rasialis sebenarnya itu. Mereka hanya melayani orang yang seras dengan mereka. Orang yang sejenis dengan mereka. Di luar itu mereka tidak mau melayani loh.
Kita ini mengagung-agungkan bait Allah waktu zaman Herodes, saudara. Bahkan Herodes tidak bisa masuk dalam bait Allah. Buat apa kita orang Kristen mengagung-agungkan bait Allah? Kalau kita ada di sana hari itu, kita bahkan tidak masuk. Saking ketatnya aturan agama mereka. Makanya si ahli Taurat ini berkata kepada Tuhan Yesus, siapakah sesamaku manusia kalau begitu? Oke, aku melakukan. Tapi yang mana? Karena orang Yahudi itu tidak senang dengan orang di luar mereka. Dan mereka memandang orang-orang seperti kita itu seperti goyim, orang asing. Apakah aku juga harus mengasihi mereka? Itu sebabnya dia bertanya, siapakah sesama aku manusia? Tanpa sadar, sikap pilih-pilih seperti ini seringkali kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Menjadi bagian dari perilaku kita. Karena kita punya tujuan, punya kepentingan kepada seseorang yang lain. Kita lebih menunjukkan kasih kepadanya dibanding orang lain. Tuhan tidak mau, karena kasih itu universal. Itulah sebabnya Tuhan memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah. Memberikan sebuah cerita. Lihat ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Perhatikan ya, Yerusalem itu ada di atas puncak pegunungan Yudea. Yerikho itu di bawah, di lembah Yordan. Jadi orang kalau pergi ke Yerusalem dikatakan naik ke Yerusalem. Kalau meninggalkan Yerusalem itu dikatakan turun dari Yerusalem. Jadi pergi ke bawah. Orang ini turun dari Yerusalem ke Yerikho. Dalam rujukan rabbinik, tidak ada di dalam Alkitab ini, rupanya orang ini adalah orang yang baru selesai berdoa di bait Allah di Yerusalem. Karena bait Allah ada di Yerusalem. Orang kalau pergi berdoa naik ke Yerusalem istilahnya. Mau kemana? Naik ke Yerusalem. Itu artinya dia sedang berziarah, mau berdoa. Tradisi rabbinik berkata bahwa orang ini baru selesai melakukan ziarah. Turun dari Yerusalem dan rupanya mungkin dia tinggal di Yerikho. Jadi dia turun ke bawah, itu daerah sepi, saudara. Daerah yang bahkan sampai dengan hari ini sebenarnya sepi. Ya, ada jalan highway di situ. Tapi tidak ada rumah-rumah di sekitar sana. Dan mungkin yang dilaluinya bukan di tempat jalan raya hari ini. Mungkin daerah-daerah yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Di balik-balik bukit itu orang ini turun dan dia orang kaya. Kenapa? Karena dia dirampok. Kalau dia bukan orang kaya pasti dia tidak dirampok. Buat apa ngerampok orang tidak punya apa-apa? Bukan hanya itu, orang ini menderita aniaya karena dia dipukul, bahkan Alkitab mendeskripsikan kepada kita bahwa keadaannya setengah mati. Kalau setengah mati itu, kalau Anda melihat konteksnya, itu berarti dipukul sampai separuh nyawanya hilang. Jadi kalau nggak ditolong, artinya dia akan mati. Itu yang harus kita bayangkan mengenai kondisi orang ini. Dia orang baru selesai beribadah, kaya, dirampok, dan dihabisin. Istilahnya begitu. Mungkin bahkan perampok-perampok itu berpikir bahwa orang ini sudah mati, berarti dia mungkin pingsan dan tergeletak di situ. Di jalan, saudara. Tiba-tiba, perhatikan baik-baik di dalam ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kalau dikatakan melewatinya dari seberang jalan, berarti sebelumnya posisi orang ini tergeletak berada di sisi yang sama dengan jalur dari jalan imam itu. Betul? Lalu ketika dia melihat imam ini siapa, saudara? Ini adalah teolog, sama dengan ahli Taurat. Orang yang menguasai hukum agama, tahu kebenaran. Orang ini tergeletak di jalur perjalanannya. Jadi Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa dia sengaja melewatinya dari seberang jalan. Berarti dia melihat orang itu, amin. Dan dia melihat orang itu sebagai sebuah gangguan dan melewatinya dari seberang jalan. Sengaja. Itu bukan tindakan yang tidak sengaja, saudara. Supaya dia tidak bersentuhan. Dia mungkin berpikir bahwa orang ini mati. Apalagi dia melihat luka-luka mungkin. Tergeletak begitu saja. Kan terlarang. Kalau dia berpikir itu mati, terlarang baginya untuk menyentuh mayat. Akan membuatnya tidak najis. Jangan lupa, dia imam.
Dia hidup di dalam hukum Taurat, hukum Musa. Untuk menjaga agar dia tidak najis. Orang yang tahu kebenaran untuk mengasihi dan menolong orang lain terhambat oleh hukumnya sendiri. Dia dengan sengaja menyeberang. Yang kedua, lihat ayat berikutnya. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Siapa Lewi? Keturunan Harun, betul ya? Kita sudah tahu mereka adalah turun-temurun melayani sebagai pelayan. Kalau yang satu tadi imam adalah teolog, tahu semua konsep-konsep hukum-hukum Tuhan. Lewi adalah pelayan, orang yang terlihat menyanyi, orang yang terlihat memuji Tuhan, orang yang terlihat membuka gerbang, orang yang terlihat mengangkut barang korban, orang yang memfasilitasi orang-orang yang sedang beribadah kepada Tuhan. Seperti kita ini kan worship leader, singers, pemain musik, itu kaum Lewi. Hari ini, contohnya begitu, saudara. Terlihat melayani. Tapi ketika dia juga menemukan bahwa di dalam perjalanannya ada orang yang tergeletak, mungkin juga dia berpikir bahwa orang ini mati. Dia dengan sengaja menyeberang dari sisi yang berbeda. Coba lihat saudara ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya. Dari mana? Dari seberang jalan. Sore ini kita belajar bahwa berbelas kasihan kepada orang lain tidak bisa dinyatakan dari seberang jalan. Amin. Tapi seberapa sering kita dalam hidup ini membuat pilihan-pilihan sehingga kita berada di seberang jalan. Daripada berada di sisi jalan yang sama terhadap orang-orang yang mungkin Tuhan kirim untuk kita tolong. Seberapa sering mungkin kita tidak sadari, dan sore ini Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita sering berada di seberang jalan ketika melihat orang-orang sedang mengalami penderitaan. Coba renungkan saudara. Untung ada orang yang ketiga. Dan Abuna rindu, kalau sebelumnya kita menjadi seperti imam, menjadi seperti orang Lewi, yang dengan sengaja berada di seberang jalan. Abuna rindu kita semua bertransformasi menjadi seperti orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini adalah orang Samaria. Lihat ayat yang ke-33. Lalu datanglah seorang Samaria. Ini kontras sekali loh saudara. Yang pertama tadi yang datang siapa? Imam. Yang kedua sekarang Lewi. Dan yang ketiga Samaria. Kita semua tahu bahwa setelah Salomo mengakhiri kekuasaannya, kerajaannya terpecah. 10 suku memisahkan diri dan mereka berpusat di utara. Samaria adalah ibu kotanya. 2 suku tertinggal di Yerusalem, tinggal di situ. 10 yang lain memisahkan diri. Mereka membangun bait Allah mereka di atas gunung di Samaria. Mereka tidak ikut menyembah Tuhan di Yerusalem. Mereka memiliki sistem keagamaan mereka sendiri. Setelah kerajaan Salomo terpecah. Itu yang menjadi situasinya, saudara. Kemudian bangsa Assyria masuk menghancurkan kerajaan-kerajaan di utara itu. Jadi orang-orang dan seluruh penduduk Israel yang ada di utara diangkut keluar ke seluruh dan disebar ke seluruh wilayah penjajahan Assyria, dan orang-orang luar ditaruh di dalam. Kenapa Assyria melakukan itu? Bangsa Asyur melakukan itu. Karena orang-orang ditaklukkan ini bandel, saudara. Mereka berontak. Jadi Raja Asyur marah sekali. Dia pukul pemberontakan itu dan dia ungsikan semua orang yang ada di seluruh kerajaan utara dibawa keluar. Yang dari luar orang asing dibawa masuk. Yang ditinggal adalah orang-orang cacat, yang ditinggal adalah orang-orang tua dan anak-anak kecil. Sehingga terjadi asimilasi, terjadi perkawinan dari keturunan yang berbeda. Dengan demikian muncul ras campuran, separuh Yahudi, separuh asing yang entah dari mana. Sehingga orang-orang Yahudi di Yerusalem memandang bahwa mereka sudah tidak murni Yahudi lagi. Ngerti kisah itu saudara?
Mereka sudah dianggap tercemar. Itu sebabnya ini menjadi kesalahan yang turun-temurun, sehingga di mana orang Yahudi ketemu orang Samaria, mereka berantem. Mereka selalu menganggap remeh orang Samaria. Saya tidak tahu orang yang tergeletak ini adalah orang Samaria atau orang Yahudi. Menurut saya sih orang Yahudi. Karena dia baru turun dari Yerusalem. Tapi lihat, sesama Yahudi saja tidak mau menolong. Orang Samaria adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Tapi kita tidak pernah melihat, saudara, kita tidak pernah melihat bahwa Yahudi benar-benar melakukan sesuatu buat orang-orang Samaria itu. Enggak pernah. Ini dari seberang jalan kok. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh apa, saudara? Belas kasihan. Kuncinya, saudara, supaya kita tidak berada di seberang jalan dalam kehidupan kita, kita harus punya yang namanya belas kasihan. Compassion. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tidak rela kalau melihat orang lain menderita. Orang ini merawat korban yang dirampok itu. Dia membalut luka-lukanya, ia pergi kepadanya membalut luka-lukanya, ayat 34. Bahkan dia menaikkannya ke atas keledai tunggangannya dan dibawa ke sebuah penginapan untuk dirawat di sana. Karena dia punya kepentingan, dia harus meninggalkan tempat itu, dia bahkan meninggalkan uang, berapa itu? 2 dinar kepada pemilik penginapan supaya melanjutkan merawat orang yang menjadi korban perampokan ini. Sampai sekarang penginapan itu masih ada di daerah itu. Saya pernah berkunjung ke sana 2 kali, saudara. Juga sekarang difungsikan sebagai penginapan. Namanya The Samaritan Inn. Kurang lebih di situ katanya, walaupun persisnya tidak ada yang tahu. Tapi itu menjadi salah satu tujuan yang sangat baik untuk melakukan ziarah. Di situ orang yang dirampok itu dirawat dan ditinggalkan oleh orang Samaria ini. Dia memberikan uang kepada pemilik penginapan untuk meringankan biaya, untuk segala sesuatu yang diperlukan agar orang ini sehat dan pulih kembali. Ini luar biasa loh, saudara. Dia tidak kenal siapa orang itu. Mungkin itu benar-benar orang Yahudi yang sebenarnya juga orang Samaria. Kamu benci saya, sebenarnya dia punya cukup alasan kan? Kamu benci saya, ngapain saya tolong kamu? Itu loh. Seringkali kan kita seperti itu. Kamu tidak suka saya, kamu jelek-jelekan saya. Walaupun kamu sedang butuh pertolongan, buat apa saya tolong? Dalam kisah orang Samaria yang baik hati ini, Tuhan mengajar kepada kita beberapa prinsip yang sangat penting. Poin yang pertama yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kita adalah ketika kita berbelas kasihan kepada orang lain, maka kita harus menyatakan belas kasihan itu melalui perbuatan dan tindakan yang nyata. Amin. Ngomong tok, ih kasihan ya. Iya ya. Sering mendengar itu? Kasihan banget ya. Di mata Tuhan, statement seperti itu tidak penting. Sebab belas kasihan yang sejati bukan perkataan. Belas kasihan yang sejati ketika engkau menyatakan kepada sesamamu manusia adalah perbuatan. Adalah tindakan. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa orang Samaria yang baik hati ini. Coba lihat, imam, orang Lewi, dia tahu mengasihi sesama, dia tahu konsep itu, tapi dia gagal melakukannya. Tuhan sengaja menggunakan terminologi orang Samaria ini. Justru orang-orang yang tidak kita harapkan bisa bertindak berbelas kasihan dibanding kita yang sebetulnya lebih tahu. Maka dari itu, saudaraku, mari kita menjadi anak Tuhan
yang tidak hanya berhenti pada level perkataan untuk mengasihi sesama. Tapi kita harus mewujudkannya di dalam tindakan, perilaku, dan perbuatan kita. Sebab mengasihi sesama bukan perkataan, tapi mengasihi sesama adalah perbuatan yang terlihat dan terukur. Bagaimana dikatakan mengasihi sesama kalau kita selalu dari seberang jalan terus melihat orang lain? Enggak bisa, saudara. Kita harus berada di sisi yang sama. Kita harus berada di posisi yang sama. Kita harus berada di tempat yang sama. Supaya kita bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sesama manusia itu. Haleluya. Praise the Lord. Bagian yang kedua yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Bahwa mengasihi sesama bukan hanya sebatas perkataan tapi tindakan. Tuhan ingin mengatakan lagi bahwa mengasihi sesama selain menjadi sebuah tindakan, lakukan tanpa pilih kasih kepada orang lain. Siapapun dia. Siapapun dia. Kadang-kadang kan kita milih-milih kasih karena kita berkepentingan. Bukan hanya itu. Kita pilih-pilih kasih karena kita memiliki argumen teologis. Seperti imam dan ahli Taurat dan imam dan siapa ini? Orang Lewi ini kan punya argumen teologis, najis. Seharusnya dia yang menjadi orang pertama melakukan sesuatu. Dia membangun argumen teologisnya. Sebenarnya bukan membangun argumen teologis sih kalau menurut Abuna, berlindung di balik firman. Memang hatinya udah nggak mau ya, dia gunakan firman sebagai tameng, sebagai pembenaran perbuatannya. Jangan seperti itu, saudara. Ketika kita mengasihi sesama manusia, siapapun itu, bahkan Tuhan memberikan pengajaran yang sangat indah. Kasihilah siapa? Musuhmu. Itu kepada orang yang benar-benar tidak bisa kita kasih loh. Tuhan menuntut kita untuk mengasihinya. Wah, itu namanya kasih yang sejati. Ketika kita mengalirkannya, memberikannya kepada orang-orang yang memang kita benci. Kalau kita mengasihi sesama yang kita kasih, bukan karena kita benci, ya, gampang. Oh ya, bertindak melakukan sesuatu, oh ya. Tapi coba Anda bermasalah dengan orang itu. Anda mulai mikir-mikir, saya tolong gak ya? Mau ditolong kemelintio. Nanti kalau ditolong malah matuk. Nah itu, mulai. Tuhan mengajar pada poin yang kedua ini. Jangan mengkotak-kotakan orang. Kalau memang Anda melihat peluang di situ, siapapun dia, Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk menolong sesama kita. Dan ini terkait dengan poin yang ketiga. Pemain musik maju ke depan. Apa itu poin yang ketiga? Melalui kisah orang Samaria yang baik hati ini, Tuhan memberitahukan kepada kita, saudara, bahwa itu adalah peluang yang harus kita manfaatkan. Amin. Ya. Tidak semua orang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko dirampok. Tidak semua orang mengalami penderitaan seperti orang yang menjadi korban pemukulan ini. Jadi kalau itu ada di depan mata kita hari ini, berarti sebenarnya Tuhan mau kita peduli. Karena itu adalah kesempatan yang tidak akan pernah terulang. Haleluya. Kesempatan yang indah sebenarnya Tuhan berikan kepada imam itu, tapi dia mengabaikannya. Kesempatan yang indah sebenarnya Tuhan buka kepada orang Lewi itu, tapi dia tidak mempedulikannya. Yang mengambil kesempatan itu adalah orang Samaria.